Nah, ini adalah sekolah yang terseret oleh banjir akibat luapan sungai yang begitu tinggi ya. Oke, nah ini alat-alat penambang ya. Alat-alat apa ini? Kayak apa ini? Ini tromol ya? Nah, ini tromol ya. Nah, motor ojek ini seperti ini ya, yang ada gerigi kotak-kotak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman channel Papa Iyas Gorontalo dimana saja kalian berada. Semoga kalian saya temui dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang satu apapun ya. Baik teman-teman, di video kali ini saya Poli ada di Desa Tombolilato, Kecamatan Boneraya, Kabupaten Bone Bolango. Mungkin banyak teman-teman yang belum pernah datang ke sini atau cuman sering lewat ya di jalan trans, atau teman-teman cuman sering jaga dengar ini nama Tombolilato dari berita-berita, karena di Tombolilato ini ada rumah sakit jiwa dan untuk rehabilitasi narkoba. Nah, kali ini kita orang tidak cuma di jalan trans, kita orang sekarang menuju ke daerah pedesaan ya, masuk di jalur desa kita orang. Dan perlu teman-teman ketahui, Desa Tombolilato itu sudah dimekarkan ya, bahkan sudah jadi 10 desa. 10 desa dengan Desa Tombolilato itu sendiri, yaitu ada Desa Mootayu, Desa Mootawa, Desa Alo, Desa Bunga, Desa Mootinelo, Desa Laut Biru, Desa Ilomata, Desa Moobia, dan Desa Tombolilato itu sendiri. Jadi so tabagi 10. Dulunya ini semua ini Tombolilato gitu ya. Bahkan yang bagian laut sudah di Desa Laut Biru begitu. Dan jalan ini teman-teman menuju ke tambang emas yang ada di Tombolilato ini. Jadi buat teman-teman yang baru ketemu dengan channel ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya, supaya kita orang masih tetap membaku dapat di video-video yang akan datang. Oke ya. Dan sekarang ini sementara ada pengerasan jalan, ada timbunan kerikil yang sumbeking setengah mati melewat akang motor ini am. Oke, orang kasih laju speed dulu ini video, mau lihat kalau sampai di mana ini jalan. Oke ya, ikuti terus ya. Ih, bu ada palang ini. Berarti dorang ada tutup ini jalan ini ya. Jadi orang mau tanya dulu sama orang yang berjaga di sini. Ojek lapor. Aduh, sayang sekali ya. Orang tidak bisa ke daerah. Berulang di tempat tadi ya mungkin. Ada? Jalan putar sini. Ibu boleh tembus ke pangkalan ini? Oh, yang ini? Oh iya, kasih Bu. Oh, sama ya. Jadi orang mau lihat pangkalan ojek yang ada di Desa Alo. Ini nih pokoknya yang ada tanda-tanda ini motor ini ya. Tanya tindis. Nah, masuk.
Oke, ini alat-alat penambang ya. Alat-alat apa ini? Kayak apa ini? Ini tromol ya? Nah, ini tromol ya. Tuh. Ini tromol. Ini tromol untuk apa ini? Untuk mengolah emas ya? Nah, jadi di sini pangkalan ojek. Nah, motor ojek ini seperti ini ya. Dia pakai ban yang ada gerigi kotak-kotak. Waduh, wah, jadi sayang sekali ya teman-teman, Toron tidak bisa melanjutkan perjalanan menuju ke tambang emas karena ini yang kasih bikin ini jalan ini dorong bilang kata mau menyeberang kuala. Atau perusahaan apa sekarang yang ada di sini? Dan sekarang ini kualanya lagi air pasang, lagi naik DP air. Jadi motor yang biasa lewat di kuala saja dorong tidak berani untuk kasih lewat ya, terlalu tinggi air. Jadi kita langsung balik kanan, kita orang mutar-mutar pada desa yang lain lagi ya, karena sekarang ini kita orang berada di desa Alo. Oke ya, ikuti terus. Oke, kita orang mau bawa putar-putar di sini, kita mau lihat DP kantor camat dan sebagainya. Banyak sekolah-sekolah juga di sini. Sini rata-rata rumah batu semua. So, tidak ada lagi rumah yang terbuat dari papan atau triplex atau apalagi ini apa namanya? Enggak, dari bulu ini. Oh, pikate, apalagi itu tidak ada. Baru rumah di sini besar-besar. Tahun 2010 sampai 2018 di sini itu banyak masyarakat yang tadumpul, DP istilah itu tadumpul. Sempat jaya-jayanya. Nah, ini SDN 5 Boniraya. Oh, ini ban. Ini ada jalan ban lagi situ. Nah, ini Polsek Boniraya. Polsek Boniraya. Mantap. Di samping polsek ada apa ini ya? Kantor camat. Oh, kantor camat. Jadi kantor camat Boniraya. Di samping kirinya ada polsek Boniraya. Di jalan besar ini kiri saya baru ambil kanan ulang, putar ulang ke sana ya. Kiri baru ambil kiri ulang ya. Mungkin pokoknya spekol. Sempat tahu. Nah, ini jalan trans ya. Jalan trans ini. Nah, ini jalan yang kalau lurus ini menuju ke Kutambagu kan? Ini sudah jalan trans. Di sini sudah ada Alfamart, ada juga Indomaret.
belok kiri, langsung belok kiri saja. Jadi hari ini kita jalan-jalan sore. Di mana ini, Bang? Tumbulilato. Di Tumbulilato. Nah, ini kiri. Nah, kiri. Sekol. Nah, ini jalan dua ini. Orang jalan-jalan sore di Tumbulilato. Lato. Ya. Jadi karena kita ada acara sebentar malam ya. Oh. Iya, mantap. Mungkin ada teman-teman yang sudah lama meninggalkan desa Tumbulilato ini, Kecamatan Bone Raya. Nah, ini situasi terkini ya. Nah, di sini ini dia punya apa namanya ini, penerangan jalan ya. Penerangan jalan bagus. Seragam ya. Ada lampu penerangan jalan menuju ke ditarik langsung dari rumah-rumah masyarakat ya. Dia punya sumber listrik. Oh, mantap. Dia tembus ulang di sini nih. Ini tembus ulang tempat tadi sana ini. Padahal terus ya. Tadi itu. Ini jalan. Sambil belok kanan tar. Iya. Iya. Wah. Oh iya, ini kantor camat tadi tuh. Or kanan. Jangan. Kan? Iya, kanan. Karena habis itu kiri ulang ke sana. Nah, tembus ulang di kantor camat ini. Teman-teman ini, aduh. Tembus ulang di kantor camat, tidak apa-apa ya. Samping kita lihat situasi sore hari. Banyak pohon mangga ini, bro. Cuman sayang belum berbuah. Awas. Nah, ini teman-teman adalah sekolah dasar Negeri 1 Bone Raya yang di tahun 2020 sempat terseret dengan air yang meluap dari sungai ini ya. Nah, kita lihat sungainya. Nah, sampai kamar di sini ini air. Dan dia menghantam sekolah ini. Waduh, kasihan sekali ya. Dan sesuai informasi yang saya dapati sampai dengan sekarang, murid-murid SDN Negeri 1 Bone Raya ini dorang belajar di rumah. Dan sebagian pindah di SDN Negeri 5 itu yang tadi, yang terang lewat akang. Nah, karena di situ juga so full DP murid, jadi kasihan memang tidak bisa menampung siswa-siswa yang ada dari SDN Negeri 1 ini. Wah, semoga sekolah ini dorong mau pindah ya. Kalau memang mau dibikin baru lagi, jangan bikin di sini, bahaya. Parah ya. Berarti ini air ini memang sampai kamar di sini. Dan bukan cuman SD ini, ada yang di sebelah juga puskesmas ya. Air dapat bawa satu kali. Herannya DP atap juga ini. Sampai di atap ini atau bagaimana ini? Wah. Ini pagar juga ya, terseret dengan banjir. Oke ya, terlanjut lagi. Sambil menikmati pemandangan di sore hari yang
Cuacanya sangat dingin ya. Kalau sore begini di sini mulai dingin. Cuman tadi tengah hari, waduh panas sekali. Wah. Jadi mungkin banyak teman-teman yang bahkan tidak pernah ke sini. Nah, ini adalah salah satu daerah Gorontalo juga di bagian timur. Yang penduduknya semuanya hampir semua ya 80% sebagai pekerja tambang. Oke baik teman-teman, terima kasih banyak sudah mengikuti video ini dari awal sampai dengan akhir tayangan. Sampai jumpa di video saya berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.